Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stabita Firdausi. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen dengan NIM 2892 Video ini dibuat guna untuk memenuhi nilai tugas ujian tengah semester mata kuliah akuntansi biaya dengan dosen pengampu Bapak Dimas Wicaksono, SEMAK. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar akuntansi biaya. Pengertian akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah sistem yang digunakan perusahaan terkait informasi biaya yang dikeluarkan perusahaan selama proses pembuatan suatu produk. Kemudian, informasi tersebut akan dikumpulkan dan diuraikan. Setelah itu, pengelolaan informasi biaya ini akan berpengaruh dalam menentukan biaya produksi perusahaan. Pengertian akuntansi biaya menurut para ahli. Akuntansi biaya adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian biaya pembuatan dan penjualan produk atau jasa dengan cara-cara tertentu serta penafsiran terhadapnya menurut Mulyadi tahun 2016-7. Akuntansi biaya sebagai salah satu bagian dari akuntansi manajemen dan keuangan menurut Mursyidi tahun 2010. Tujuan akuntansi biaya membantu manajemen dalam membuat pengendalian dan perencanaan terkait biaya yang dikeluarkan perusahaan terhadap produk yang dihasilkan dengan tepat dan teliti. Lalu yang kedua adalah memberikan informasi yang diperlukan untuk perencanaan dan pembuatan keputusan oleh manajemen. Fungsi akuntansi biaya di sini ada 4. Yang pertama adalah fungsi penentuan biaya atau cost finding. Yang kedua adalah fungsi pencatatan biaya atau cost recording. Yang ketiga adalah fungsi penganalisisan biaya atau cost analyzing. Yang keempat adalah fungsi pelaporan biaya atau cost reporting. Siklus akuntansi biaya bisa kita lihat di sini. Yang pertama adalah pencatatan semua harga bahan baku. Lalu yang kedua adalah pencatatan semua biaya tenaga kerja tidak langsung. Ketiga ada pencatatan semua biaya tenaga kerja langsung. Lalu yang keempat ada biaya overhead. Biaya overhead ini adalah biaya yang mendukung proses produksi tetapi tidak termasuk dengan biaya bahan baku. Lalu yang kelima ada penentuan harga pokok dengan melakukan kalkulasi semua biaya. Akuntansi biaya di perusahaan. Yang pertama ada akuntansi biaya di perusahaan dagang. Kegiatan utama perusahaan dagang adalah melakukan penjualan produk yang telah dibeli oleh perusahaan kepada konsumennya. Perlu diingat, perusahaan dagang tidak memproduksi barang dagangannya sendiri, sehingga dia hanya mendistribusikan barang dagangannya saja. Adapun proses distribusi dibagi menjadi 2 proses, yaitu proses distribusi langsung melalui perantara dan proses distribusi tidak langsung. Lalu yang kedua ada akuntansi biaya di perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang aktivitasnya membuat produk dengan mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap dijual. Sehingga aktivitas pada perusahaan manufaktur memiliki tujuan untuk menentukan harga pokok produksi dari setiap barang yang diproduksi. Selain itu, tujuan lain dari akuntansi biaya di perusahaan manufaktur yaitu menyampaikan informasi berapa harga produksi dari setiap unit yang disimpan di gudang. Siklus akuntansi biaya pada perusahaan manufaktur dimulai dari persiapan bahan baku,
proses pembuatan bahan baku sampai akhirnya menghasilkan produk jadi. Akuntansi biaya di perusahaan tambang. Perusahaan tambang memiliki aktivitas utamanya yaitu kegiatan eksplorasi, kegiatan pengembangan dan pembangunan, kegiatan produksi, dan kegiatan pengolahan. Karena karakteristik kerja yang sangat berbeda dari jenis-jenis perusahaan sebelumnya, maka siklus akuntansi biaya pada perusahaan tambang ini diatur secara khusus. Jenis-jenis utama metode akuntansi biaya. Yang pertama ada activity based costing. Jenis metode akuntansi biaya ini melakukan pendekatan untuk menetapkan beban dan memantau aktivitas yang melibatkan sumber daya dan output akhir. Metode activity based costing melibatkan akumulasi overhead dari setiap departemen dan menugaskannya ke beban tertentu seperti produk, layanan, dan pelanggan. Yang kedua ada standar cost accounting. Pengertian jenis metode akuntansi biaya ini menggunakan berbagai jenis rasio untuk membandingkan seberapa efisien tenaga kerja dan bahan yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Yang ketiga ada job costing. Metode job costing ini melibatkan akumulasi rincian pengeluaran produksi yang disebabkan kelompok unit tertentu. Beban yang dikeluarkan untuk tenaga kerja yang mengerjakan item khusus ini akan dicatat. Bahan baku seperti kayu dan bahan yang digunakan untuk membuat perabot tersebut akan dihitung untuk ditagih ke pelanggan. Hal ini juga dapat melacak sejauh mana keuntungan perusahaan dalam melakukan pekerjaan produksi yang terkait dengan item khusus tersebut. Yang keempat ada proses costing. Metode ini melibatkan akumulasi beban untuk produksi jangka panjang yang melibatkan produk yang tidak dapat dibedakan satu sama lain. Misalnya saja, untuk memproduksi 100.000 galon bensin, pengeluaran yang termasuk adalah bahan minyak tersebut serta semua tenaga kerja di fasilitas kilang. Proses costing tersebut diakumulasikan dan kemudian dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi untuk sampai pada biaya per unit. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan, selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.